Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini yang luar biasa. Apapun keadaan kita, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap memuji, kita tetap menyembah Dia. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau membuat kami memiliki harapan yang baru. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang memiliki kasih yang tidak pernah luntur, tidak pernah berakhir, dan selalu menerima kami apa adanya. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan datang kepadamu, memberikan semua hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu, karena kami percaya perlindungan kami, kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat hatimu, sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekalipun badai topan melanda, kami mau tinggal dalam indahnya
Yesus Tuhan. Sekalipun badai lembah kekelaman, maut bahaya, kami mau tinggal di dalam Engkau, tempat perlindungan yang aman. Engkau gunung batu keselamatan. Mari sembah Dia, mari memuji Tuhan. Biar imanmu dibangkitkan pagi ini. Dia yang berkuasa, tiada yang lain seperti Dia. Sekalipun hidupmu seperti di ujung tanduk, tetap Dia yang berkuasa. Mari tinggal di dalam Tuhan, dekap Dia, pandang Dia. Yesus, hadirat-Mu melingkupi kami. Oh, sesusah apapun hidupmu, mari datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus, kami menyembah, kami mau percaya, kami mau tinggal di dalam-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengerti, mengenal kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, sembah. Mari bercakap-cakap dengan Tuhan. Oh, sampaikan komitmenmu, sampaikan isi hatimu kepada Yesus. Hanya nama Yesus. Oh, terpujilah Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menyatukan kami. Kami mau bersatu di dalam tubuh Kristus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan lagi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kami mau bersatu di dalam Engkau Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pasti ini,
Engkaulah kekuatan kami, dan di dalam-Mu kami mendapat kekuatan. Katakan sama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Dari awal kita katakan sama-sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan dunia lihat. Dunia lihat Kau dalam kami. Dengan imanmu mari angkat kedua tanganmu, katakan jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu di dalam Tuhan. Hanya Engkau tempat kami, hanya Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Jadikan kami sehati di dalam-Mu. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Oh, thank you Lord. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Thank you Lord, Engkau baik Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Sumerman, silakan. Sikarala pata karalawa inaralawa santaka. Sembah kami naikkan bagi-Mu Tuhan, sebab Kau sungguh mulia. Kau sungguh mulia Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Kau yang terutama, Kau terbaik Tuhan.
Jadikan kami satu, jadikan kami satu untuk memuliakan-Mu Tuhan, bagimu selama-lamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kurala pata karala wasi karala pasakara. Enarala masanta karayana karala. Jesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan-Mu Tuhan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu pagi hari ini dalam morning prayer Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Semua kami tanpa terkecuali Tuhan yang ada di Zoom ini. Kami dilawat oleh Tuhan. Hadirat-Mu begitu nyata di tengah-tengah kami. Dan melanda setiap kami semua. Dimanapun kami berada Tuhan. Di pulau manapun Tuhan. Posisi kami. Kehadiran yang sama ada di atas kami semua. Dan Engkau pun memberkati setiap kami. Tidak mustahil pagi hari ini kami menerima kesembuhan dari penyakit kami. Kami menerima kelepasan dari setiap keterikatan. Kami menerima jalan keluar dari setiap beban yang kami hadapi, tantangan, pergumulan, persoalan, dilema hidup dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih kami Kau bebaskan, menikmati Tuhan hidup kami, mengalami keringanan atas setiap beban kami. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih kami terima Tuhan, semua kelegaan daripada Tuhan Yesus. Pagi hari ini tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu turun di atas kami semua, bahkan atas hamba-Mu pagi hari ini. Sehingga melalui pesan Tuhan pagi hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, kami mengalami impartasi, kami diberi sukacita, kemenangan demi kemenangan atas kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar setiap hal yang tidak datang daripada kebenaran, kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis, yang mau menghalangi setiap perangkat kami, alat kami Tuhan. Pada pagi hari ini dalam bentuk apapun kami tolak, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan dengan saya, amin. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Ya, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Wahyu. Wahyu, pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna, Wahyu pasal 2. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ya, hanya ada beberapa ayat saja, 4 ayat saja. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ya. Itu ada di layar. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara,
supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pagi hari ini kita mendengar ini surat kepada jemaat di Smyrna, di antara 7 jemaat ya yang menjadi pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini juga adalah tetap update ya, tetap yang terbaru, merupakan pesan Tuhan juga untuk kita sekalian pada zaman-zaman ini ya, pada zaman akhir ini. Ya, artinya ya sekarang Tuhan melihat kita ya seperti jemaat-jemaat di Smyrna juga hari-hari ini, adalah pesan yang sama Tuhan berikan kepada kita. Ya, jemaat di Smyrna ini kalau kita melihat latar belakang kehidupan mereka adalah jemaat yang paling menderita sebenarnya. Ya, mereka paling menderita sekali. Ya, di samping yang pertama adalah mereka menderita karena mereka jemaat yang miskin. Ya, karena kenapa mereka miskin? Karena mereka adalah hidup di antara orang-orang mayoritas yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa, mereka ini sangat setia sekali. Dan mereka menunjukkan warna hidup mereka, warna iman mereka yang jauh berbeda. Walaupun di sekeliling mereka sepertinya tidak mendukung mereka. Tidak mendukung mereka. Tidak sepakat dengan mereka. Bahkan bertentangan dengan iman mereka kepada Kristus. Ya, bahkan memberikan tantangan kepada mereka sekalian. Kenapa? Sebabnya mereka susah dan miskin, ya. Karena kenapa? Hidup mereka tidak tenang, saudara. Sama sekali tidak tenang. Sedikit saja mereka mulai berhasil, ada banyak mungkin lingkungan mereka yang merampas mereka, merampas harta benda mereka. Ya, bagaimana mereka hidup tenang, saudara? Dikatakan di sini ya, tetapi di balik kehidupan dan keadaan mereka seperti itu, dikatakan ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dan Tuhan berkata di sini, namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Susah, miskin, secara fisik, ya, oke lah, perlulah kita berhasil. Ya, itu penting sekali. Ya, bukan berarti ya ya kita berpikir pesimis gitu ya. Berhasil, sukses, beruntung itu adalah menjadi harapan kita semua. Tetapi di jemaat ini kita melihat dikatakan di situ, aku tahu, Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saya tidak berbicara apa arti yang lain, saudara, dari bahasa-bahasa yang lain, dari pengertian ini. Ya, Tuhan tahu kesusahan kita, ya, kemiskinan kita, bahkan di dalam hati kita tidak ada yang tersembunyi. Tadi lagu-lagu kita tadi mengatakan, ya, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hidup kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kesusahan kita Dia tahu. Masalah kita Dia tahu. Persoalan kita Dia tahu. Bahkan air mata kita sekalipun tidak keluar dari mata kita, tapi di hati kita pun Tuhan tahu apa artinya. Sedang berbicara mengenai apa. Nah, saudara, jemaat di Smyrna ini sangat susah sekali. Ya, kesusahannya disebabkan karena banyak masalah. Sekali lagi saya mengatakan, lingkungan di sekeliling mereka tidak mendukung mereka, bahkan menjadi tantangan setiap hari, setiap saat terhadap iman mereka. Ya, terhadap iman mereka. Kita bersyukur hidup di daerah di mana kita boleh aman, bisa beribadah dengan baik, tenang, ya, berdoa, bisa berpuasa, bisa berangkat dengan tim sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, gitu ya. Kita bersyukur, saudara. Tapi dalam keadaan kondisi yang aman, yang nyaman seperti itu pun, saudara, ada banyak orang-orang Kristen pada umumnya yang tidak bergairah dengan Tuhan, tidak bersemangat dengan Tuhan, ya, tidak bersemangat dengan Tuhan. Karena saking nyamannya, saudara. Tetapi di jemaat di Smyrna ini militan sekali. Mereka tetap setia, menunjukkan kesetiaan mereka. Dan Tuhan tidak banyak memberikan pertolongan kepada mereka, ini yang kita lihat, saudara.
Dikatakan di sini pada ayat 8, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, Tuhan tahu. Bagi Tuhan untuk merubah mereka tidak susah dan hidup mereka menjadi makmur itu gampang. Dalam sekejap mata saja, abrakadabra, udah selesai. Demikian pula kita, sudah. Bagi Tuhan, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, Dia mengubah kita dalam sekejap mata, bisa. Dia bisa menyembuhkan kita dengan sekejap mata, bisa. Tidak mengalami kesulitan. Seperti saya bilang, saudara. Tetapi Tuhan punya banyak maksud dalam hidup kita. Ya, kesembuhan itu ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ya, kita minta daripada terjadi mujizat. Ya. Yang kedua, nanti dulu. Yang ketiga, tidak sama sekali. Artinya proses itu berlangsung daripada Tuhan. Dan Tuhan punya kewenangan, punya kedaulatan untuk menentukan kita iya, nanti dulu, atau tidak sama sekali. Dia punya hak, dia punya kedaulatan untuk hidup kita. Nah, saudara, kembali kita kepada firman Tuhan. Dikatakan di situ sepertinya Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup jemaat di Smyrna ini. Dan mereka sangat menderita sekali. Mereka jemaat yang sangat miskin, saudara. Sangat miskin sekali. Tetapi yang luar biasa dikatakan di sini, namun engkau kaya. Di pemandangan Tuhan mereka secara fisik mereka mengalami tantangan yang banyak, lingkungan mereka tidak mendukung mereka. Ya, saya percaya mungkin dari anak-anak muda, saudara. Karena bisa melihat mereka sangat bersemangat, sangat bergairah sekali di persekutuan yang ada di Palangkaraya ini, bersemangat luar biasa sekali. Pernahkah engkau dikatakan ketika pulang ke rumah, hei, adakah kamu bawa beras? Adakah kamu bawa uang dari persekutuanmu? Ya, mungkin dari orang tuamu, mungkin dari saudara-saudaramu, mungkin dari lingkunganmu, aktif sekali, ya, sampai meninggalkan segala pekerjaan dan sebagainya. Padahal kita tidak sebegitu-gitu amat, ya kan? Saya pernah mengalami seperti itu, ya. Bahkan disebutkan saya orang gila oleh saudara saya sendiri, ya. Karena semangat sekali dengan Tuhan, ya. Kita datang ke dalam persekutuan, kita beribadah bersama-sama dengan bersemangat. Memang kita pulang tidak ada bawa apa-apa, saudara. Ya, nggak bawa apa-apa, nggak bawa beras dari persekutuan itu, nggak dibagi-bagi beras, nggak dibagi-bagi uang, ya, nggak dibagi-bagi sembako dan lain-lain, ya kan? Nggak ada, ya. Tetapi kita hampir kalau melihat di dalam jemaat ini, namun engkau kaya. Tuhan melihat dalam hati kita. Kita memiliki kekayaan yang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, saudara, bahwa kita mengumpulkan harta benda secara rohani yang begitu banyak dan melimpah dalam diri kita. Apa yang kau lakukan hari-hari ini, pelayananmu kepada Tuhan, penyembahanmu kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bergaul, bersekutu dengan Tuhan, itu engkau sedang, tanpa engkau sadari, sedang mengumpulkan harta yang sesungguhnya, yang daripada Tuhan. Engkau adalah seorang yang kaya. Kita semua seorang yang kaya. Walaupun secara fisik kita tidak terlalu punya apa-apa. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah diperkaya oleh Tuhan, saudara, seringkali ada rumus pas. Ya, ada rumus pas kan? Ya, pas kita mau ingin sepeda motor, ada, bisa kita beli. Kita mau memiliki sepeda, ya, kita bisa dapat. Kita memiliki ini, kita bisa dapat. Ya, itu mengalami ya rumus pas dalam hidup kita. Kembali kepada firman Tuhan, dikatakan di situ, namun engkau kaya. Tuhan sepertinya tidak menolong jemaat ini, tapi hanya menghibur jemaat ini, memberikan kekuatan kepada jemaat ini dan menyatakan pernyataan kepada jemaat ini, namun engkau kaya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Seharusnya mulut Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinan jemaat ini, Tuhan memberikan pertolongan dong, ya, yang nyata kepada mereka. Tetapi Tuhan katakan di sini, namun engkau kaya, engkau kaya. Kekayaan ada dalam dirimu. Tinggal mungkin engkau hanya melakukan sebuah action saja, bertindak dengan iman untuk menyatakan kekayaan ini sehingga muncul menjadi sebuah mujizat dalam hidup saudara. Ya, misalnya kalau sakit, sekarang sudah dalam Tuhan kan, kalau sakit, belajarlah bertindak dengan iman. Itu dia. Sebab kau sudah memiliki kekayaan secara iman di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, kau sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Tinggal bertindak, tinggal mengekspresikannya saja.
Dan percayalah terjadi mujizat. Dalam kitab Markus pasal yang ke-16, itu tanda-tanda menyertai orang percaya. Ya, ada 4 hal di sana, saudara. Ya, mereka akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau mereka minum racun maut sekalipun tidak akan membahayakan mereka. Ya, salah satunya adalah mereka meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Itu sebuah harta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mengekspresikannya, bertindak dengan iman, ya, di hadapan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Jemaat ini diwarnai dengan fitnah, ya. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kesemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kalau kita katakan ada banyak, ya, orang Yahudi hari-hari ini, ya, orang Kristen yang predikat Kristen, memiliki KTP Kristen, saudara, tetapi tidak hidup benar-benar dalam Tuhan, seperti jemaat di Smyrna ini. Tidak menunjukkan kesetiaan, ketekunan, bahkan warna hidup mereka berbeda sama sekali, saudara. Sehingga merekalah yang seringkali menggocoh iman kita, membuat masalah bagi iman kita yang masih belum bertobat. Orang-orang Kristen hari ini masih banyak yang belum bertobat dan perlu kita injili, saudara. Amin. Perlu kita injili. Ya, orang-orang Kristen yang hidupnya banyak sekali yang kacau balau, saudara, yang masih jauh daripada Tuhan. Ini orang Yahudi dalam gambaran ini, saudara. Ya, orang Yahudi yang menyebut dirinya orang Yahudi sering kali memfitnah, difitnah kita, saudara, dicela, ya, disampaikan kata-kata yang tidak baik, saudara. Itu yang terjadi. Ya, bahkan dikatakan mereka adalah jemaah iblis, ya. Ya, dikatakan di situ. Ini yang sering kali, saudara, menjadi tantangan bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat tantangan ini terjadi terhadap jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-10, Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan berkata di sini, saudara, jangan takut. Sepertinya Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Tuhan hanya menghibur mereka, menguatkan mereka. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Luar biasa sekali. Ya, Tuhan hanya berkata, jangan takut, bahkan kamu masuk penjara selama 10 hari. Hidup ini, saudara, penderitaan, masalah, kesusahan, semua ada endingnya. Amin. Semua ada akhirnya. Tidak selama-lamanya. Oleh karena itu bersabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam penderitaan. Bersabarlah cuma 10 hari. Kita nggak tahu 10 hari itu gambaran daripada 10 minggu, ya, 10 bulan, 10 tahun, kita nggak tahu. Tetapi semua yang kita alami dalam dunia ini, yang tidak baik, saudara, semua ada akhirnya. Semua ada endingnya. Ya. Yang berikut, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat ini Tuhan pesankan, hendaklah engkau setia sampai mati. Luar biasa sekali. Dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wow. Ada upah daripada kesetiaan, ketekunan kita kepada Tuhan. Walaupun iman kita, kesetiaan, ketekunan kita itu diperhadapkan kepada kesusahan, kemiskinan, penderitaan, tantangan, fitnahan sekalipun. Tapi kita terus berjalan. Dan semuanya sudah di ujung daripada sebuah penderitaan kita. Ya, selalu upah yang menanti. Ada pahala. Kalau dalam bahasa daripada Kedar itu barokah. Ya, ada barokah yang diberikan kepada kita. Ya, itu yang terjadi. Selalu ada upah yang diberikan kepada kesetiaan, ketekunan kita dalam iman kita kepada Kristus. Ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini firman Tuhan untuk kita dalam renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya menguatkan kita. Apa penderitaan yang sedang kau alami hari ini? Ya, sidang jemaat, saudara-saudara kekasih, dimanapun engkau berada, ada dalam Zoom ini, apa masalah yang sedang kau perhadapkan selama ini, yang kau alami selama ini? Saudara, sepertinya Tuhan belum memberikan pertolongan, bukan tidak, belum memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Saatnya, waktunya belum. Kita terus menanti dan menunggu saat dan waktunya Tuhan. Ya, saat dan waktunya Tuhan.
Tuhan itu akan rumusnya Tuhan itu akan beraksi, akan bereaksi lebih kuat, ya, lebih nyata dalam hidup kita sejauh aksi yang kita perbuat. Itu ya. Tuhan itu akan bereaksi memberikan kita pertolongan lebih jauh kepada kita sejauh kita ada aksi kita, ya, aksi kita, pujian penyembahan kita, ketekunan kita terus tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya. Terima kasih Pak Sumerman. Kalau bisa langsung doa saja Pak untuk firman Pak. Silakan Pak. Ya, mari kita doa. Kuralapata karalawa sikiaralapa sakaralawa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk pesan Tuhan yang sangat indah Tuhan, tentang keadaan dan kondisi sidang jemaat di Smyrna Tuhan. Mereka sangat menderita dan sepertinya Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada mereka, tidak memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan hanya menghibur, menguatkan, mensupport mereka agar mereka tetap bertekun, jangan takut, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Mungkin di antara kami mengalami masalah pergumulan persoalan hari ini berkepanjangan, tidak pernah habis-habisnya. Tapi kami percaya semuanya pasti akan berlalu. Semuanya pasti akan ada batasnya. Pasti akan ada akhirnya Tuhan. Itu yang kami yakin dan percaya. Tuhan lawat setiap pribadi kami semua. Tuhan jamah setiap pribadi kami semua. Berikan kami, Tuhan anugerahkan kepada kami kekuatan, kemampuan. Apabila semua kesusahan dan masalah yang terjadi diizinkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bukan tidak menolong kami. Tuhan belum saatnya memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan Engkau pasti bereaksi Tuhan terhadap masalah pergumulan kami lebih jauh Tuhan. Apabila kami mengadakan aksi dalam hidup kami, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami minta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila firman Tuhan ini Tuhan terus mengajar kami, terus bersuara kepada kami, dan Roh Kudus yang meremakan dalam hati kami semua. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Sumerman, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Ya, tetap setia. Apapun yang melanda, yang Bapak Ibu Saudara alami, ya, percaya Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Haleluya. Pagi hari ini kita diberkati. Yuk sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita silahkan Pak Mahanaim Dap untuk berdoa syafaat. Silakan Pak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Berkati bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa kami Engkau urapi, Engkau kudus sucikan bangsa kami ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh Engkau lepaskan daripada yang jahat. Jauhkan bangsa kami daripada banyak bencana ya Bapa, baik itu berupa bumi, longsor atau apapun ya Bapa. Bila bangsa kami senantiasa Engkau urapi Bapa, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati presiden yang masih menjabat saat ini Pak Jokowi Widodo. Biarlah Bapa melalui kepemimpinannya ya Bapa boleh membawa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sejahtera Bapak. Berkati juga setiap hasil bumi kami Bapak, berkati hasil lumbung padi kami, berkati hasil alam kami ya Bapak. Biarlah apapun ya Bapak menjadi pergumulan kami untuk bangsa Indonesia, boleh Engkau berkati. Demikian pula kami berkati Bapak untuk kota-kota di tempat kami tinggal saat ini ya Bapak. Terlebih khusus kami berdoa untuk kota Palangkaraya Bapak. Kau berkati Bapak dan Kau jauhkanlah kota kami ya Bapak. Berkati kota kami dan jauhkanlah dari titik-titik api ya Bapak. Kami percaya ya Bapak
akan ada turun hujan berkat untuk memadamkan setiap titik-titik api, baik itu di kota Palangkaraya, di Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan di Kalimantan ya Bapak, sehingga ya Bapak tidak ada kabut asap yang terjadi dimanapun. Demikian pula kami berdoa ya Bapak, untuk Pendeta Sumerman di dalam pengembalaannya di saya atas. Berkati ya Bapak hamba-Mu ini Bapak, dan urapi lebih-lebih lah Bapak. Untuk jemaat di saya atas boleh menerima urapan daripada Roh Kudus. Demikian pula ya Bapak, kau berkati hamba-Mu Pastor Alfa dan Pastor Eni yang mengembalakan kami di kota Palangkaraya ini Bapak. Biarlah kau berkati hamba-Mu itu berlimpah-limpah dalam melalui urapan mereka ya Bapak. Kuasa daripada Roh Kudus mengalir daripada kami Bapak. Berkati juga pembangunan gereja kami yang ada di Geobos. Kau berkati setiap tukang-tukang yang bekerja, bahkan Kau berkati ya Bapak tangan-tangan donatur yang dengan suka hati, dengan sukacita ya Bapak memberikan apa yang mereka miliki untuk menjadikan gereja kami menjadi pujian-pujian penyembahan kepada Engkau. Berkati juga setiap jemaat-jemaat kami ya Bapak dimanapun mereka berada ya Bapak, baik yang di Jayapura, Surabaya, Bogor, Medan, bahkan ya Bapak dimanapun mereka berada saat ini, Kau berkati mereka ya Bapak, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dipulihkan ya Bapak. Kau urapi mereka satu persatu, yang sedang sekolah Kau berkati, yang sedang kuliah Kau berkati juga ya Bapak, biarlah melalui studi dan sekolah mereka boleh dijadikan berhasil. Berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat kami ya Bapak saat ini ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, urapan daripada Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami semuanya. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapak, yang kami alaskan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daud, luar biasa. Dan pengumuman hari ini ya. Oh sebelumnya terima kasih Pak Pendeta Sumerman yang sudah menyampaikan firman, kita semua diberkati. Tepuk tangan juga buat beliau dong. Kalian Iya, begitu kan. iya Pak. Tetap semangat semuanya ya. Dan pengumuman hari ini kita akan komsel di rumah Helena dan Daniel di di Jalan Raja Wali ya. Gang Cumi-Cumi ya kalau nggak salah. Ya gitulah, nanti akan di ini ya, di arah Pal 5 apa Pal Raja Wali sana ya Bapak Saudara. Bagi yang mau bersama-sama silahkan kumpul jam 6 kurang ya, supaya kita bisa berangkat ke sana kumpul di base camp ya, dan mau ke sana sama-sama pakai mobil. Ya, tapi kalau bisa pakai motor ya pakai motor, nggak apa-apa. Kita langsung ke sana. Anak-anak muda nih biasanya suka pakai motor ya. Kalau nggak dia terbang kayak Superman. Sure. Oke, dan kita akan komsel di sana ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak ingin membawa snack, membawa ya makanan ringan, silahkan bawa ya. Kita satu di dalam Tuhan, kita bersama-sama. Oke, kita harapkan ya hadirat Allah dicurahkan di tempat Daniel dan Helena di sana, dan mereka semakin bersemangat bersama dengan Tuhan ya, karena mereka membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan terus jangan lupa bangun manusia roh kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengandalkan Tuhan ya. Tetap berdoa, tetap bersyukur, dan Tuhan Yesus memberkati. Itu aja pengumuman hari ini. Selamat pagi semuanya. Yuk semuanya speak up ya. God bless you. God bless you too. Tuhan berkati. Selamat pagi. Tuhan berkati. Pagi semuanya. Haleluya, semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Ibu Desi, Tuhan berkati. Kaki. Haleluya. Haleluya. Dan dari
Ibu. Mandoi. Helu. Mandoy. Ini siap seragam sampai jadi. Halo. Haleluya. Bindri masak ke Haleluya. Bindri, masak baunya harum. Semangat. Selamat pagi Bindri, masak yang enak ya. Selamat pagi, Indri. Berkati, Indri. Ada yang sudah siap sekolah ya? Ya Pak. Ya, Bindri, semangat saya Bindri. sudah bersiap untuk melakukan pertempuran di sekolah. Haleluya. Amin. Bu Indri, ini Bu Indri lagi masak nih. Oh, Masak Indri apa, lagi Bu? masak. Masak cunyu ya? Pantas enak baunya. Andalan. Harum baunya. Harum baunya. Aca, siap-siap ya Aca. Aca udah siap sekolah dia. Dari Medan Aca ini. Ya. Semangat Aca, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Semangat Medan. Horas. Koras, men. Oke. Oke, selamat pagi. Kita semuanya sehat-sehat saja pagi hari ini. Salam Jineri, mandoi. Nehemia Gio, Ya, kamu sudah yang mandi atau kuliah belum hari Nehemia? ini. woy. Mandoy. Semangat nih Nehemia Gio nih ya. Doa api dia. Wih, datang. Haleluya. Luar biasa. Salam semuanya. Sudah mandi. Pagi hari ini. Wah, Salam, Bu Bina Suri Suri. sudah mandi. Mantap Bu Suri. Mantap, Bina Suri. Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pak Hendri, semangat Pak Hendri. Ya. Enak senyum Pak Hendri kalian sekarang. Pak Hendri sudah sembuh itu. Haleluya. Amin. Pantas senyumnya enak lu. Haleluya. Salam. Halo Oksan. Oksan, hai. Gitu. Ih malu, pandai malu, di. Kayak gitu. Ui, hai. Halo. Oksan. Nah, pastor. Hai Oksan, halo. Oksan. Mana Selamat panggil pagi, pasar gimana? Bos. Tur, oh tur. 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 Dia pandai panggil kita Pak. Tur, oh tur, sini tur. Aduh. Bisa tursina, bisa tursi. Pak Oksan. Marah. Oke. Nah, Selamat bertugas semuanya hari ini ya. Tuhan Iya, berkati semangat kita semuanya. semua. God Saya bless berhasil. you. dadah. Haleluya. God bless you. Iya. Semangat.